Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehat bersama IDI. Dan masih bersama dengan Dr. Ahmad Fawaid. Bagaimana dokter? Masih semangat memberikan edukasi kepada masyarakat ya dokter ya? Semangat pasti. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Dr. Fawaid nih terkait ketika seseorang merasakan gejala yang demikian terus kemudian diberikan atau dioleskan dengan krim atau mungkin balsam, itu bagaimana dokter? Apakah aman? Oh, untuk aman tidaknya itu aman. Itu penanganan termasuk juga penanganan awal. Untuk ketika kita nyeri pada serangan awal itu bisa dioleskan dengan krim atau balsam untuk meringankan gejala. Seperti itu. Apakah itu juga bisa menyembuhkan dokter? Tergantung. Kalau nyerinya itu skalanya masih ringan, itu bisa. Tapi kalau sampai 2-3 hari tidak sembuh, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter. Seperti itu. Berarti hanya untuk penanganan awal ya dok, dan itu sistemnya juga sementara. Tapi kalau mungkin dirasa dengan pemberian krim tersebut sudah merasakan yang lebih baik, sudah mendingan dan sampai sembuh, tidak usah check up ke dokter mungkin? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya dok, jadi masih aman ya dok. Terus kemudian bagaimana halnya ketika seseorang merasakan gejala yang demikian, tidak diperiksakan ke dokter, tidak diberikan pertolongan pertama, apakah bisa sembuh dengan sendirinya dok? Nah ini tergantung juga. Tergantung yang bagaimana dokter? Nah kalau nyerinya itu masih ringan, buat aktivitas masih bisa, meskipun itu tidak dibawa ke dokter, insya Allah bisa. Tapi jika sampai mengganggu aktivitas kita jalan atau dari duduk berdiri nyeri, apalagi sampai kesemutan, apalagi sampai terasa perasaan kebas tidak terasa gitu, nah itu wajib ke dokter biar tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dalam artian seperti kelumpuhan seperti itu. Ya dokter, ini juga ada pertanyaan yang menarik menurut saya. Ketika seseorang merasakan gejala tersebut, apakah ada hubungannya dengan gangguan pencernaan dok? Ya, sangat ada hubungannya. Mengapa demikian dokter? Ya, karena di tulang belakang itu banyak namanya saraf yang menghubungkan, yang mengkoordinasikan antara otak dan organ-organ. Nah itu dari belakang ke depan kalau dilihat dari sarafnya. Nah, biasanya contohnya nih kita ada penyakit lambung. Kalau kita dibiarkan itu bisa kerasa sampai tembus ke belakang. Itu manifestasi dari sarafnya. Kita diare juga bisa. Kita ada batu ginjal atau gangguan di ginjal juga bisa. Nah, seperti itu. Berarti masih ada hubungannya ya dok? Masih ada hubungannya. Nah, kalau untuk yang dengan kasus demikian bagaimana untuk penanganannya dokter? Nah, untuk penanganannya jika nyeri perut sampai tembus ke belakang, lebih baik konsulkan ke dokter. Karena itu menandakan adanya gangguan yang ya bisa-bisa serius seperti itu. Kalau sampai tembus ke belakang seperti itu. Biasanya kalau untuk terapi-terapi untuk kasus yang demikian itu terapi apa yang bisa dilakukan dokter? Maksudnya terapi fisik atau apa? Fisik? Bisa di rumah. Nanti kita contohkan mungkin ada gerakan stretching yang bisa dilakukan di rumah untuk penanganan awal low back pain itu. Kemudian kalau untuk pencegahannya, apakah juga bisa melakukan dari olahraga yang seperti yang kata dokter Fawaid barusan dokter? Ya, jadi pencegahan nih, biar kita tidak gampang low back pain itu atau nyeri punggung. Satu, kita rutin olahraga. Rutin olahraga. Terutama kita perkuat tuh otot perut sama otot punggung. Karena otot tersebut itu sebagai penyangga. Nah, gimana caranya? Nanti ada waktu gerakannya saya contohkan gimana caranya memperkuat. Gerakannya ringan, cuma dia sangat membantu. Terus dua, kita perbaiki posisi duduk kita. Biasanya tuh terjadi tuh nyeri punggung bawah pada orang kantoran yang terlalu banyak duduk. Nah, itu seperti ini bagus ini. Jadi sesuai postur. Aman ya dok kalau duduknya? Jadi aman. Terus yang ketiga kita
kalau sudah terjadi nyeri, jangan angkat berat. Yang keempat, belajar caranya angkat beban yang benar. Nanti kita contohkan, angkat beban atau angkat beban yang benar itu seperti apa, biar tidak terjadi nyeri low back pain itu, seperti itu. Baik. Oke dokter, ini nanti kan ada percontohan ya dok dari dokter Fawaid kepada pemirsa olahraga yang baik seperti apa. Nah ini dokter juga bisa memberikan himbauan atau kesimpulan dari tema pada hari ini dokter, monggo dok. Ya, untuk masyarakat di Jember, kalau terjadi nyeri punggung, mungkin bisa dilakukan gerakan yang akan saya contohkan. Jika tidak terjadi perbaikan, segera periksakan ke dokter. Terus jaga kesehatan, jaga imunitas kita, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Sempatkan olahraga meskipun itu 1 minggu 1 kali untuk menjaga imunitas kita biar tetap terjaga, seperti itu. Baik dokter, ini kita akan memberikan contoh stretching kepada pemirsa Jember 1 TV ya dokter. Bisa nanti dilakukan di rumah juga dimanapun berada. Oke, ini langsung aja ada modelnya dokter yang akan memberikan peragaan juga ini nanti. Monggo Mas Fawaid. Langsung tidur. Coba langsung tidur aja. Apa namanya ya? Baru sadar. Posisi pertama adalah nekuk ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi pertama dokter, gerakan pertama. Ini apa itu, dok? Fungsinya untuk meregangkan yang ini, otot yang sebelah tulang belakang untuk meregangkan. Nah, itu dilakukan gantian selama 1 sampai 20 detik. Nah, ini juga ini 20 detik. Secara bergantian? Ya, bergantian. Bisa diulang sampai berapa kali dok? 3 sampai 4 repetisi. 4 set maksudnya. Repetisinya 20 seperti itu ya. Nanti gerakan yang kedua, ya ini yang gini. Sama fungsinya untuk meregangkan tulang belakang. Itu. Gerakan yang pertama tadi kakinya satu-satu ya dok, secara bergantian. Kemudian gerakan yang kedua 2 kaki secara bersamaan. Terus gerakan yang ketiga, nah gini, ini dipegang sini mas. Nah ya, nah ini dipegang gini. Nah kalau bisa, kalau ini kan ada pasien yang bisa menggerakkan atau enggak ya. Nah kalau bisa ini sambil digerakkan seperti ini ya. Nah, gerakan seperti ini. Jadi fungsinya itu jika ada saraf yang terjepit, setidaknya ada dorongan untuk mengembalikan ke posisi semula. Gitu. Terus gerakan keempat selanjutnya cobra position. Nah, bagaimana itu dokter? Seperti ya. Nah, ini ditahan juga sekitar 20 detik. Nah, untuk ini untuk mengembalikan. Bisa dilakukan sendiri dokter, apakah butuh bantuan orang lain atau bisa sendiri gitu. Terus ini kalau gerakan untuk memperkuat, nah memperkuat otot agar tidak gampang nyeri punggung, nah itu kita bisa lakukan plank posisi. Bagaimana dokter? Coba mas, plank posisi. Nah seperti ini, diangkat. Ini diangkat. Nah, ini lurus. Oke. Nah, ini ditahan. Apa fungsinya? Untuk memperkuat otot punggung sama otot perut. Nah, ketika itu sudah kuat sebagai pelindung juga. Gitu. Itu sih. Itu yang bisa tips yang bisa saya kasih. Nah, untuk selanjutnya ini juga cara angkat yang benar. Nah, banyak tuh dari pasien datang, dok, kerjaan saya ini sebagai ini angkat-angkat yang berat, nggak bisa dok kalau suami saya ini lah. Kita kasih solusi cara angkat beban yang benar seperti apa. Yang jelas beban bukan beban hidup ya dok? Ya bukan itu. Nah ini untuk contoh stretchingnya tadi sudah dok? Sudah. Bisa ditinggal ya dokter? Oh iya, monggo. Terima kasih. Iya. Nah ini apa yang mau diangkat ini dok? Nah mungkin bisa ini ada apa barang yang model bisa lagi. diangkat. Barang. Butuh model? Tidak. Barang aja.
Ini dia barangnya dokter. Gimana? Nah, mencontohkan? Oh iya, saya mencontohkan. Nah, biasa orang-orang mengangkat itu caranya yang salah, sehingga menyebabkan low back pain itu. Ya. Nah, biasanya coba sampean kalau ngangkat barang seperti apa? Posisinya aja. Posisi gini. Nah, itu yang salah. Nah, posisi yang banyak orang yang mengangkat seperti ini. Nah, itu menyebabkan tegangan di otot belakang. Otot, bukan hanya otot, tapi tulang juga, sendi juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pakai otot paha. Nah, otot paha bisa gini atau kita bisa gini. Seperti posisi squat. Oh iya. Nah, jadi kita ngangkatnya itu pakai otot paha. Nah, seperti itu. Oh, berarti tidak serta-merta langsung dibawa pakai tangan ya, dokter? Iya. Jadi kalau seumpama berat, tetapi kalau seumpama ringan kan tinggal gini aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi sama, pakai kekuatan gini. Banyak orang yang ngangkatnya, oh ya bawakan itu. Nah, tiba-tiba ngangkat gini lah. Itu yang salah. Langsung mengalami cedera ya, Dok? Nah, pada orang-orang yang, kenapa pada orang-orang yang nyangkul itu jarang? Maksudnya banyak masyarakat di Jember ini kan banyak petani itu. Ya. Jadi cara nyangkul yang benar, orang-orang itu udah benar, banyak yang benar nyangkulnya agak gini. Nah, kekuatannya itu kan dari paha. Seperti itu. Jadi bebannya di paha ya, Di Dok? paha, bukan di punggung. Jadi ini tadi untuk percontohan membawa atau mengangkut barang itu harus posisi gini ya, Dok? Iya, posisinya. Nah, kalau gini saya yang tidak bisa berdiri. Karena pakai high heel seperti itu. Baik, ada lagi mungkin dokter contoh yang lain untuk mengangkat beban yang berat? Gak ada, cuma sudah itu aja, pakai kekuatan paha. Sama posisinya yang gini squat, sama kalau dari pinggir bisa gini, atau gini, terserah. Gitu. Pokoknya jangan sampai gunain sini. Saya aja yang masih ya muda lah ya. Itu kadang kalau semua ngangkatnya salah itu bisa nyeri. Seperti itu. Tapi kalau ngangkatnya benar, nah posisinya ini. Aduh, kuat banget nih dokternya. Itu. Padahal ini berat ya, Dok. Baik, itu tadi contoh dari yang terus kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mengangkat beban atau barang yang berat namun masih aman untuk kondisi tubuh kita ya, Dok. Iya. Terima kasih banyak Dr. Ahmad Fawaid sudah memberikan edukasi kepada pemirsa Jember 1 TV dan dipastikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa, demikian tadi bincang sehat bersama Idi dan juga bersama dengan Dr. Ahmad Fawaid dengan tema low back pain atau nyeri pinggang bawah. Semoga dapat bermanfaat dan saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.